Salam jumpa pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya Asti Adika, selama 24 menit ke depan akan kembali menemani Anda menyaksikan program Daai Mata Hati. Menghadirkan beragam liputan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajak pemirsa untuk memaknai kehidupan dan melihat sekitar kita dengan mata hati. Berikut kisah-kisah menarik yang akan kami sajikan untuk hari ini. Lestarikan alam di SDN Bantar Jati 9. Aksi remaja lewat Do Something Indonesia. Membekali semangat cinta lingkungan terhadap anak, tak sekadar mengajari mereka menanam pohon, tetapi juga menumbuhkan kepedulian mereka untuk menjaga alam. Inilah yang dilakoni Yayah Komariah, Kepala Sekolah Dasar Negeri Bantar Jati 9 Bogor. Ketekunannya berbuah manis, sekolah yang tadinya gersang kini berhasil menyabet 3 kali gelar Adiwiyata. Bersih dan asri. Kesan inilah yang terpancar ketika kita melangkah masuk dari gerbang SD Negeri Bantar Jati 9, Bogor. Anda akan disambut dengan pemandangan rimbun dari 365 pohon yang ditanam sendiri oleh siswa dan para guru. Tak heran jika sekolah ini bisa menyabet 2 gelar sekolah Adiwiyata Nasional dan 1 penghargaan sebagai sekolah Adiwiyata Mandiri. Mewujudkan sekolah Adiwiyata tak semudah membalikan telapak tangan. Pagar kumis, panas, gersang, kumuh, dan miskin. Inilah julukan yang identik dengan SDN Bantar Jati 9 8 tahun silam. Kondisinya pagar kumis, artinya panas, gersang, kumuh, miskin. Panas dan gersang memang tidak ada tanaman waktu itu. Kemudian miskin di sini bukan hanya miskin materi, tapi miskin fisik. Ala kadar menggugurkan kewajiban gitu. Berserakan kemana-mana. Di mana musim kemarau debu, karena memang kan tidak ada filternya, tidak ada tanaman. Di mana musim hujan harusnya hujan itu menjadi mata air, tapi ini jadi air mata untuk kita. Ya, karena ya kurang terawat. Jadi rasa memiliki bahwa sekolah ini milik kita bersama masih kurang. Prihatin akan kondisi sekolahnya kala itu, Yayah pun mulai bergerak untuk merubah SDN Bantar Jati 9 menjadi sekolah yang lebih bersahabat dengan alam. Mengelap kaca. Ia tak bekerja seorang diri. Semua guru dan siswa dirangkul untuk membenahi sarana dan karakter mereka terhadap lingkungan. Bawa sekarang? Bawa. Hitungan ketiga harus sudah di sini lagi. Ambil yang sudah. Tapi sekarang kita sangat berterima kasih dengan adanya 7 langkah yang kami lakukan di sini. 1, adanya planning. Kemudian kita komunikasikan dengan berbagai lini. Kemudian leadership-nya di kita dari mulai Bapak Wali Kota sampai jajaran yang paling bawah RT itu excellent service kepada kita ternyata. Ya. Kemudian kerjanya teamwork. Kita tidak lepas selalu belajar dan belajar. Alhamdulillah ada development, ada peningkatan. Dari pagar kumis melalui programnya adalah sawah sapo, 1 siswa 1 pohon. Kemudian sagu sapo, 1 guru 1 pohon. Bersihnya adalah melalui semut list, 10 menit untuk lingkungan sekitar. Siswa gaul, gerakan, aksi untuk lingkungan. Lisa, lihat sampah ambil. Ternyata alhamdulillah yang tadinya pagar kumis berubah menjadi rindu asti, rindang, teduh, asri, cantik. Oh, ya.
perubahan yang paling nyata itu yang dirasakan oleh saya dan mungkin guru-guru lainnya juga siswa-siswanya adalah bagaimana mulai terjadinya karakter ya yang berubah dari awal, misalnya mereka tidak tahu bahwa ini sampah organik, anorganik. Kemudian mereka sekarang sudah bisa memilah sampahnya, kemudian bisa mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat, bisa menjadi kompos, kemudian sudah tahu harus seperti apa sih awal mereka masuk, harus smooth list dulu 10 menit untuk lingkungan sekitar, kemudian buang sampah sembarangan, malu seperti itu. Jadi memang sudah tertekan berkarakter siswa di sini. Strategi cinta lingkungan ala Yayah Komariah ternyata ampuh menanam benih kepedulian di benak para guru dan siswa SDN Bantar Jati 9. Setiap mata pelajaran pun selalu diintegrasikan dengan pengetahuan lingkungan hidup. Seperti menghitung panjang dan lebar bidang datar menggunakan kertas bekas undangan. Atau menghitung sisi rusuk bangun ruang menggunakan bekas kemasan pasta gigi. Diajarkan bagaimana menanam, belajar pelajaran lainnya, sama belajar bagaimana cara menghemat sampah, belajar menanam pohon, belajar banyak tentang lingkungan. Senang bisa belajar tentang menanam pohon, tentang fotosintesis, terus belajarnya juga nggak pusing dengan lagu-lagu gitu. Tak ada limbah yang terbuang percuma di sekolah ini. Setiap hari siswa membawa minyak jelantah dari rumah mereka lalu dikumpulkan untuk diolah menjadi bahan bakar untuk transpakuan. Mereka pun menabung kardus dan limbah kemasan. Limbah yang terkumpul kemudian diolah oleh orang tua murid menjadi tas daur ulang yang kemudian digunakan para siswa menjadi tas sekolah mereka. Di sini bukan hanya menghemat uang, tapi dengan cara menabung barang bekas itu menjadi uang, gitu. Menjadikan entrepreneur di sekolah yang motivasinya untuk lembaga juga. Contoh, siswa menabung sampah anorganik. Barang benda-benda bekas kemasan dia tidak buang ke sungai itu kemana, dikumpulkan di rumahnya, kemudian diberikan ke orang tua. Jadi di sini bentuk partisipasi orang tua adalah menjahit, karena di SD belum ada kurikulum jahit. Sampah organik pun tak luput dari perhatian. Sampah daun berserakan dengan sigap dipungut para siswa. Sampah daun lalu ditimbun dan dicampur dengan air cucian beras dalam komposter. Hasil anak-anak sendiri melalui proses belajar yang terintegrasi dari berbagai mata pelajaran dengan PLH. Gitu. Kemudian sampah juga udah dipilah mana organik, mana anorganik tadi digunakan. Yang organik itu menjadi recycle, diolah. Itu menjadi kompos. Bagaimana cara mengolahnya? Kita tidak pakai barang yang harus beli, tapi menggunakan tabungan air cucian beras pertama. Yang kalau anak punya gula di rumah ditambahkan. Kemudian sampai sekolah dia aduk, itu jadi dalam waktu 2 bulan jadi. Jadi di sini kepada R berikutnya repair, pemeliharaan, perawatan, nggak pernah beli pupuk. Kepedulian SDN Bantar Jati 9 dengan alam ternyata berbuah ratusan prestasi dan penghargaan. Mulai dari tingkat kota, nasional, hingga internasional.
Salah satunya sebagai wakil Eco Kids Conference di Niigata, Jepang. Terakhir, sekolah dasar negeri ini dinobatkan sebagai Sekolah Sobat Bumi oleh Pertamina Foundation. Dengan gelar ini, SDN Bantar Jati 9 wajib membina 10 sekolah dasar lain guna menduplikasi upaya pelestarian lingkungan yang mereka lakukan. Sudah sangat bagus sekali dan itu harusnya yang lainnya harus meniru apa yang telah dilaksanakan oleh Bantar Jati 9. Dulunya memang tidak sebegitu baik ya, karena ada motivasi dari kepala sekolahnya dan membuat istilahnya sayang lingkungan hidup. Ya. Dengan demikian ini membantu juga untuk lingkungan setempat dan masyarakat juga sudah peduli juga dengan adanya Bantar Jati 9 ini membantu untuk mengembangkan lingkungan hidup di setiap sekolah. Kebetulan di sini sudah membina 10 sekolah yang lainnya untuk binaan dari Bantar Jati 9. Sekolahnya tak lagi gersang. Karakter siswanya pun begitu mencintai alam. Namun Yayah Komariah tak berhenti melangkah. Baginya tak ada kata puas untuk melestarikan budaya cinta lingkungan. Untuk kedepannya saya yakin tujuan pendidikan nasional ini akan diraih melalui anak-anak yang seperti ini. Tentunya harus berkelanjutan. Jangan mata rantainya terputus. Jadi diawali dari komit diri sendiri. Generasi penerus kita sesuai harapan kita menjadi insan yang cerdas dalam segala hal sehingga pembangunan di Indonesia ini dapat berkelanjutan melalui ramah lingkungan. Upaya pelestarian ala Yayah Komariah dan seluruh warga SDN Bantar Jati 9 patut menjadi teladan. Karena mencintai lingkungan tak bisa hanya sekadar wacana. Sebab kerusakan bumi sudah di depan mata. Alam pun menunggu tindakan kita. Menyenangkan dan lebih mengedepankan pendekatan setiap individu membuat homeschooling makin diminati di kalangan siswa remaja di Jakarta. Yayah Komariah adalah salah satu penggiat pendidikan homeschooling berkemas. Bagaimana proses belajar mengajar homeschooling oleh Yayah Komariah? Berikut liputannya. Pendidikan yang baik tidak harus mahal. Di Indonesia masih banyak salah kaprah yang mengasumsikan bahwa sekolah yang baik adalah sekolah mahal, lengkap dengan fasilitas yang serba wah. Padahal bagaimana memahami anak didik dan membuat anak didik bersemangat belajar adalah hal yang lebih penting. Yayah Komariah adalah sosok seorang ibu yang menyadari bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih jauh dari sempurna. Tahun 2004, ibu dari 5 orang anak ini mendirikan sebuah rumah belajar homeschooling sebagai wujud kepedulian Yayah yang sebelumnya juga berprofesi sebagai pengajar. Awalnya itu saya dari 2004 didasari oleh karena saya pernah mendirikan sekolah dan mengajar selama 10 tahun. Saya ingin pribadi ingin memberikan pendidikan terbaik buat anak saya. Tapi terbaik di sini adalah sesuai dengan kemampuan saya. Kan kalau ada paradigma di dalam masyarakat, jadi kalau mau pendidikan yang bagus itu sekolahnya tuh harus bagus. Sistem pendidikan yang diajarkan Yayah Komariah berbeda dengan sistem pendidikan sekolah formal lainnya.
Yaya mengedepankan pendekatan personal pada anak untuk mendukung kreativitas anak sehingga lebih terarah dan lebih fokus. Berkemas adalah nama yang diberikan Yaya untuk sekolah ini. Istilah berkemas merupakan singkatan dari berbasis keluarga dan masyarakat. Seperti namanya, pola pendidikan di sini lebih mengedepankan peran keluarga dan masyarakat. Di sekolah ini terdapat 150 siswa, mulai dari tingkatan sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Sistem pendidikan yang berbasis kekeluargaan dan lebih mengedepankan pendekatan personal kepada siswa, setidaknya mewujudkan mimpi Yaya Komaria di rumah belajar berkemas. Namun tidak hanya berhenti di situ. Banyak mimpi yang masih ingin ia wujudkan bagi pendidikan di Indonesia, agar mereka mendapatkan pendidikan terbaik tanpa pandang suku, agama, dan ras. Masa remaja penuh dengan kreativitas dan inovasi, namun tanpa pembinaan yang tepat, seringkali mengarah pada hal-hal negatif. Menyiasati fenomena ini, Yayasan Cinta Anak Bangsa dan Do Something International membentuk wadah khusus bagi kaum muda. Di bawah bendera Do Something Indonesia, setiap remaja bisa mengemukakan pendapatnya lewat dunia maya dalam bentuk kampanye sosial, cinta lingkungan hingga anti kekerasan sesama pelajar. Tak hanya bersuara lewat website, mereka pun bergerak melalui berbagai kegiatan sosial. Setiap anak muda memiliki potensi memimpin dan membawa perubahan positif. Ya, berangkat dari keyakinan ini, Yayasan Cinta Anak Bangsa bekerja sama dengan Do Something International membentuk wadah kegiatan sosial dalam kemasan website, yakni dosomthingindonesia.org. Diresmikan sejak bulan Maret 2012, situs pergerakan sosial yang berkantor di Surya Mandala, Jakarta Barat ini telah merangkul ratusan komunitas anak muda untuk menjadi dampak buat generasinya. Hampir serupa dengan Do Something di New York dan Portugal, Do Something Indonesia telah menjadi sarana kontribusi gerakan sosial, khususnya para pelajar di Indonesia untuk mengkampanyekan kegiatannya melalui website milik Do Something Indonesia. Sejarah dari Do Something Indonesia itu sebelumnya memang sudah ada, namanya dosomething.org, itu sudah ada di US, di Amerika, itu tepatnya di New York. Namanya dosomething.org. Mereka merupakan sebuah wadah kegiatan sosial yang ada di sana. Lalu kemudian mereka buka lagi di Portugal, namanya Do Something PT, dan sama persis kegiatannya seperti di US juga, wadah kegiatan sosial. Dan kita adalah negara ketiga membuka Do Something, dan nama di sini adalah dosomthingindonesia.org. Kita punya visi dan misi adalah kita mau mengembangkan anak muda ini yang mempunyai, sebenarnya kita semua nih, saya yakin anak muda ini mereka punya jiwa sosial gitu. Kita mau mengembangkan, ayo dong anak muda supaya mereka turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial yang ada di dalam masyarakat, yang ada di sekolah mereka maupun di kampus mereka. Mereka bisa aktif di sana untuk mereka mempromosikan semua kegiatan-kegiatan mereka, dan juga mereka aktif untuk membantu sesamanya. Itu sih lebih ke arah situ. Salah satu masalah paling besar yang dihadapi oleh anak-anak muda di Indonesia saat ini adalah masalah bullying. Begitu banyak anak muda yang punya image diri yang salah karena mereka mendengar perkataan yang tidak baik dan juga diperlakukan. Dapat mendukung segala bentuk kegiatan sosial yang digerakkan anak muda merupakan tujuan Do Something Indonesia. Hingga kini ada 112 komunitas yang aktif memerangi isu global yang terjadi di lingkungannya. Ya, setiap remaja bisa mengemukakan pendapatnya lewat dunia maya berupa kampanye sosial,
kemiskinan, cinta lingkungan, hingga anti kekerasan sesama pelajar. Adalah daerah-daerah yang bisa kita sebut sebagai bully free zone, di mana semua orang bisa mempunyai harga diri yang baik sesuai dengan citra apa yang Tuhan sudah ciptakan untuk mereka. Karena itu mari kita bersama-sama ikut ambil bagian dalam The Bully Project. Kalau di samping itu sendiri, kegiatan yang kita lakukan, kita ada campaign. Campaignnya itu sesuai dengan tema-tema juga, dan sesuai juga dengan isu-isu yang terjadi di dunia maupun di dalam negara itu sendiri. Dan memang kalau di Indonesia sendiri kita lagi mengangkat tema yang lagi besar ini adalah tentang kekerasan, bully, dan satu lagi kita ngomongin juga tentang global warming. Klub-klub yang sudah masuk, kita sekarang sudah ada 112 klub yang sudah masuk di website Do Something Indonesia, dan itu banyak sekali klub-klub yang gabung, antara lain ada mereka ada pungut ranjau, itu mereka paku-paku yang ada di jalanan mereka pungut. Terus ada juga untuk lebih kebersihan sampah dan sebagainya. Terus ada juga yang ngomongin tentang masalah lingkungan juga, go green dan sebagainya. Dan juga ada juga yang mereka peduli terhadap anak-anak yang kurang mampu. Itu juga ada juga klub-klub seperti itu, dan juga ada juga mereka klub-klub yang bagi-bagi buku. Jadi mereka mengumpulkan buku-buku, dikumpulkan lalu mereka bagikan ke mereka yang tidak mampu. Dan juga ada juga klub yang mengumpulkan jeans, namanya Teens for Jeans. Mereka mengumpulkan jeans bekas gitu, dan mereka olah, mereka kumpulkan, dan mereka berikan juga untuk mereka-mereka yang membutuhkan. Itu sih, lebih karena seperti itu. Tak hanya bersuara lewat website untuk mewujudkan visi misinya, Do Something Indonesia turut mensosialisasikan kampanyenya dalam bentuk seminar ke sekolah dan kampus. Beberapa kota seperti Bandung, Yogyakarta, Manado, dan Padang pun sudah Do Something Indonesia singgahi. Dia bekerja sama dengan media sosial. Pendekatannya lewat offline dan online. Offline itu kita kita direct langsung ke sekolah-sekolah. Kita buatin campaign, terus ya kita ajak mereka untuk mereka berbuat sesuatu, do something bagi sesamanya. Contohnya ada bagi-bagi buku, terus kumpulin jeans bekas, kayak gitu-gitu. Terus kita ada juga campaign tentang global warming, tentang bully. Segala kontribusi dari para pelajar merupakan hal yang bernilai. Seberapa kecilnya kontribusi tersebut, bila setia dilakukan, maka akan berdampak besar untuk lingkungan kita. Tidak terasa 24 menit sudah kami menemani Anda. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program Daai Mata Hati dari Senin sampai Jumat di waktu yang sama, dan temukan kisah-kisah menarik lainnya. Pemirsa, jika Anda mempunyai kritik atau saran, silakan email di alamat berikut ini. Sekian perjumpaan kita, lihat sekitar kita dengan mata hati. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.